Siapa sangka, di tengah panasnya Perang Dingin, dua pemimpin dari belahan dunia yang berbeda justru menjalin persahabatan yang erat, Presiden Soekarno dari Indonesia dan John F. Kennedy dari Amerika Serikat. Kisah ini bukan hanya soal diplomasi, tapi tentang harapan dua bangsa, ambisi global, dan tragedi yang mengguncang sejarah. Mari kita telusuri kisah mengharukan sekaligus misterius dari hubungan dua tokoh besar dunia ini. Awal 1960-an adalah masa paling panas dalam sejarah dunia, Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh, termasuk di Asia Tenggara. Indonesia yang baru merdeka, di bawah Presiden Soekarno, berdiri di antara dua kutub kekuatan global ini. Soekarno tidak mau jadi boneka siapapun. Ia mencoba memainkan strategi, politik bebas aktif, bersahabat dengan siapa saja, tapi tetap menjaga kedaulatan bangsa. Di saat yang sama, John Fitzgerald Kennedy, atau JFK, baru saja dilantik sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat pada Januari 1961. Hanya 3 bulan kemudian, ia langsung mengundang Soekarno ke Gedung Putih. Undangan ini bukan basa-basi politik, ini adalah langkah simbolis yang sangat besar. April 1961, Presiden Soekarno tiba di Washington DC. Sambutan Kennedy begitu hangat. Bahkan, Bung Karno tak segan mengatakan kepada Cindy Adams dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat Indonesia bahwa JFK adalah orang yang progresif dan penuh semangat persahabatan. Dia bahkan membawa saya ke kamar tidurnya, dan di sanalah kami berbicara panjang lebar, kata Soekarno. Pernyataan ini tentu bukan dalam konteks negatif, melainkan menunjukkan keintiman dan kepercayaan antara dua kepala negara. Howard Palfrey Jones, Duta Besar AS untuk Indonesia saat itu, juga menulis dalam bukunya Indonesia, The Possible Dream bahwa Bung Karno sangat antusias menghadiri undangan Kennedy. Ia melihat peluang baru untuk Indonesia. Saat itu, Indonesia tengah berjuang mengembalikan wilayah Papua Barat dari Belanda. Dukungan internasional menjadi kunci. Bung Karno berharap penuh pada Kennedy. Kennedy menyatakan dukungannya terhadap sikap Indonesia terkait Irian Barat. Inilah mengapa hubungan Soekarno-Kennedy dianggap spesial. Berbeda dengan Presiden A sebelumnya, Dwight D. Eisenhower, yang justru diduga terlibat dalam operasi CIA untuk menggulingkan Soekarno pada 1958 melalui pemberontakan PRRI Permesta. Persahabatan Soekarno dan Kennedy membuat banyak pihak optimistis bahwa Indonesia dan Amerika bisa menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Soekarno tidak hanya sekadar menerima undangan, tapi juga membalas dengan merancang kunjungan Kennedy ke Indonesia. Bahkan, Bung Karno telah menyiapkan guest house istimewa untuk menyambut Kennedy pada tahun 1964. Namun, rencana itu tak pernah menjadi kenyataan. Pada 22 November 1963, dunia dikejutkan oleh pembunuhan John F. Kennedy di Dallas, Texas. Sebuah peluru mengakhiri hidup seorang pemimpin yang dianggap membawa harapan baru bagi dunia termasuk bagi Soekarno. Bung Karno sangat terpukul. Tidak hanya kehilangan seorang sahabat, tetapi juga kehilangan dukungan penting dari AS dalam menghadapi tekanan internasional. Hubungan AS-Indonesia pun kembali merenggang setelah Kennedy tiada. Apa yang membuat kisah ini makin menyedihkan dan penuh ironi? Baik Kennedy maupun Soekarno akhirnya dijatuhkan bukan oleh musuh di luar negeri, tapi oleh dinamika politik dalam negeri mereka sendiri. JFK tewas dalam pembunuhan yang hingga kini menyisakan tanda tanya besar. Banyak teori konspirasi, dari CIA, mafia, hingga kompleks militer industri. Sementara Bung Karno mengalami penggulingan kekuasaan setelah peristiwa berdarah 30 September 1965. Ia kemudian dilengsarkan secara politik oleh Soeharto. Sama seperti kematian Kennedy, peristiwa lengsernya Bung Karno juga dipenuhi misteri dan intrik. Dokumen-dokumen intelijen Amerika yang kemudian dibuka, memperlihatkan betapa intensnya pengawasan terhadap Indonesia terutama setelah Kennedy tidak lagi berkuasa. Bayangkan jika Kennedy tidak dibunuh. Bayangkan jika hubungan persahabatan antara dua pemimpin ini bisa terus berkembang. Mungkin sejarah Indonesia dan bahkan Asia Tenggara akan berjalan berbeda. Bisa jadi Indonesia tidak terseret dalam krisis politik yang begitu kelam. Mungkin pula hubungan Indonesia-Amerika hari ini akan jauh lebih hangat dan strategis. Namun sejarah berkata lain. Dan kini, kita hanya bisa belajar dari hubungan Soekarno-Kennedy sebagai contoh bahwa dalam politik internasional, kepercayaan dan persahabatan antar pemimpin bisa membuka banyak jalan tapi juga bisa tertutup seketika karena peluru dan kudeta. Sobat sejarah, apa pendapat kalian tentang hubungan Soekarno dan Kennedy? Apakah ini hanya kenangan diplomatik? Atau ada pelajaran penting di balik kisah mereka? Tulis komentar kalian di bawah.
Like jika kalian suka kisah sejarah seperti ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami berikutnya.